Reaksi heboh Shin Tae-yong, jurnalis Amerika hingga media Vietnam, jadi saksi mata timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar timnas setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Timnas Indonesia U17 kembali mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Setelah menaklukkan Korea Selatan di laga perdana, kini Garuda Muda memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025, usai membantai Yaman dengan skor 4-1 pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Senin malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu memastikan langkah anak asuh Nova Arianto melaju ke babak perempat final dan sekaligus meraih tiket otomatis ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini. Dalam pertandingan yang berlangsung penuh semangat dan determinasi tersebut, Evandra Florasta menjadi bintang utama dengan mencetak 2 gol. Sementara 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Zahabi Gholi dan Fadli Alberto. Yaman hanya mampu membalas 1 gol melalui penalti Mohamed Al-Garash. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin atau lolosnya Indonesia ke babak selanjutnya, melainkan menjadi simbol nyata kemajuan pesat sepak bola usia muda Indonesia. Tim ini bukan lagi tim pelengkap, melainkan kekuatan baru di Asia yang mulai diperhitungkan. Keberhasilan ini juga menjadi sejarah, karena Indonesia akan tampil dalam 2 edisi Piala Dunia U17 secara beruntun, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 2023, Indonesia lolos otomatis sebagai tuan rumah dan tampil cukup baik meski gagal lolos ke fase gugur. Kini, mereka melangkah ke Piala Dunia sebagai tim yang benar-benar lolos lewat jalur kompetisi, menunjukkan kematangan dan peningkatan signifikan dari sisi teknis maupun mental. Usai pertandingan, pelatih Nova Arianto mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya terhadap para pemain. Menurutnya, 2 kemenangan dalam fase grup ini adalah buah dari kerja keras para pemain serta dukungan penuh dari PSSI. Saya lihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, visi, dan pemahaman tentang kritikal. Jadi semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Saya bersyukur dan semua ini berkat dari PSSI juga, yang selama ini sangat mendukung kami, sehingga hasil yang kami dapat maksimal. Jadi semoga ini menjadi harapan ke depan, ucap Nova usai laga. Prestasi luar biasa ini langsung mendapat respons dari berbagai pihak. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut memberi ucapan selamat kepada Nova Arianto dan para pemain Garuda Muda. Ia menyebut pencapaian ini sebagai momen yang membanggakan dan menjadi bukti keberhasilan pembinaan jangka panjang yang mulai menunjukkan hasil. Selamat kepada Timnas Indonesia U17 dan Nova Arianto. Kalian layak mendapatkannya, kata Shin dengan singkat namun penuh makna. Sementara itu, media internasional turut menyoroti prestasi ini. Salah satu jurnalis Amerika dari ESPN Asia menulis bahwa Indonesia kini bukan lagi tim kuda hitam, melainkan pesaing yang serius di level Asia usia muda. Ia juga menyoroti bahwa ini adalah Piala Dunia kedua secara berturut-turut bagi Indonesia, yang menandakan adanya kontinuitas dan fondasi yang mulai kuat. Dari kawasan Asia Tenggara, media Vietnam menyebut keberhasilan Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2025 sebagai sesuatu yang membuat iri. Pasalnya, wakil ASEAN lainnya seperti Thailand justru tersingkir lebih awal setelah menelan 2 kekalahan dari Uzbekistan dan Arab Saudi. Sementara Vietnam sendiri masih harus berjuang keras di laga terakhir untuk bisa lolos, setelah hanya meraih 2 hasil imbang melawan Australia dan Jepang. Media Vietnam secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia telah menjadi contoh ideal bagaimana pembinaan usia muda harus dilakukan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih lokal dan proses seleksi yang kompetitif. Di sisi lain, kemenangan ini bukan semata-mata karena individualitas para pemain.
Taktik Nova Arianto dinilai sangat jitu dalam menyeimbangkan permainan ofensif dan defensif. Ia juga tak ragu melakukan rotasi pemain, menunjukkan bahwa semua pemain mendapat kesempatan dan peran penting dalam tim. Tidak heran jika timnas U17 Indonesia kini menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik di Piala Asia U17 2025. Tantangan berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan di laga pamungkas fase grup pada Jumat, 11 April 2025. Meskipun sudah dipastikan lolos ke babak gugur, Nova Arianto menegaskan bahwa tim tidak akan mengendurkan semangat tempur. Keberhasilan ini juga menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pihak berharap agar para pemain muda ini bisa terus berkembang dan mendapat tempat di level klub dan timnas senior di masa depan. Garuda Muda kini benar-benar terbang tinggi. Mereka tidak hanya membawa nama Indonesia ke panggung dunia, tetapi juga membangkitkan optimisme jutaan pendukung sepak bola tanah air. Setelah sekian lama menunggu dan mendambakan kejayaan, kini Indonesia punya harapan nyata di level usia muda. Selamat kepada Timnas Indonesia U17. Kalian telah menulis babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Jalan masih panjang, tapi kemenangan ini adalah tonggak yang tidak akan dilupakan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?